Karena Tuhan itu lebih sayang saudara-saudara daripada siapapun mengasihi kita. Tuhan jauh lebih sayang dan dia sanggup melindungi setiap kita. Yang percaya katakan. Ayat yang ke-9. Tadi mimpinya dari siapa? Tuhan ya. Sekarang ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Macam mana kau ini? Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa sih mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11. Maka penuh kasihlah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Loh, amin. Maka apa saudara? Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tuhan ngerti gak? Ini saudara-saudaranya sudah jengkelnya sudah sampai di ubun-ubun. Ya toh saudara? Ya bocah cilik kurang ajar gitu. Tak tendang ya. Sing cilik di nih kene. Sok ngimpi meneh. Mimpi yang kedua dari siapa? Tadi kan dari Tuhan. Mimpi kedua dari Yul. Benar. Loh, kok dari Tuhan membuat bapaknya aja gak bisa terima, saudara? Mereka salah tangkap loh. Sebetulnya bapaknya sempat salah. Apa kalau sujud-sujud begitu? Sebetulnya Tuhan tuh visinya bukan bapaknya sujud gitu. Nyembah dia kayak dewa. Enggak. Kadang-kadang kita kalau dapat janji Tuhan itu nangkapnya kurang pas, saudara. Mengartikannya berbahaya. Ya, kalau dapat penglihatan apa, wah aku ketok opo. Ngartinya medeni nanti saudara. Saya belum lama ini dapat SMS. Ya, seorang pendoa dari Bandung. Om Hadi, aku lihat Om pakai mobil sport kuning, banter. Terus saya, amin. Aku besok terus golek mobil kuning. Jangan saudara. Kuning itu artinya iman, mobil balap itu artinya percepatan. Saya sedang dibawa Tuhan dalam percepatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nangkepnya harus ngerti saudara. Walaupun bapaknya sempat salah, tapi saya senang sekali sikap hatinya. Dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Lihat kalimat terakhir ayat 11. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam ini saudara. Kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang sudah nggak bisa ngerti. Kenapa sih kok harus begini? Saudara jangan cepat-cepat berkata-kata yang keliru. Simpan itu di dalam hati. Ya. Jangan seperti murid-murid ini. Ngamuk-ngamuk, waduh, walah. Mati dut. Ngertos boten dut. Kok plong-plong atau? Dut itu tidur, saudara. Tapi ora tangi meneh. Lah itu dut. Ngata-ngatai hamba Tuhan. Sudah ditegur, tidak mau, tambah mencak-mencak. Waduh, keluar silatnya. Waduh, sininya dut. Nah, kalau engkau masih belum mengerti, jangan salah dengan mulut saudara. Sebab mati dan hidup kita itu tergantung dari mulut. Simpan itu di hati. Yang percaya katakan, nah, sekarang sudah lihat. Pada waktu Yusuf percayakan janji Tuhan. Pada waktu Yusuf
mengimani apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, justru apa yang terjadi? Kalau saudara lihat pasal yang ke-12, pasal 37 ayat 12. Yusuf judulnya aja, dijual ke tanah Mesir. Dia dibuang sama kakak-kakaknya ke sumur. Diangkat, dijual jadi budak. Saudara lihat. Visi, janji, sepertinya mati. Saudara. Apa yang dialami Yusuf tidak seperti apa yang dia mimpikan. Apa yang didapat Abraham tidak seperti yang dia lihat. Apa yang dipercaya oleh Daud tidak seperti yang dia nikmati. Dikejar-kejar terus. Bukan jadi raja. Saudara harus kenal itu. Setelah dijual, dia difitnah, dia masuk penjara. Semakin jauh itu saudara visi. Semakin jauh itu janji Tuhan. Dan kita belajar dalam Kejadian pasal 40. Saudara harus kenali. Di dalam Tuhan, di dalam kita mengimani janji Tuhan. Saudara jangan kaget, suatu kali saudara akan mengalami keadaan seperti ini. Pasal 40 judulnya apa? Mimpi, juru, minuman, dan juru roti. Pada waktu Yusuf sudah mulai sumpek, saudara. Orang dia lihat kanan jeruji, kiri jeruji, belakang tembok. Dia nggak bisa lihat dunia luar. Lama-lama dia sumpek. Lama-lama dia penat. Lama-lama dia bosan. Lama-lama dia lemah. Lama-lama dia mulai tidak menyukai keadaan. Nanti kita lihat ayatnya. Tuhan memberi secercah. Seperti awan. Setapak awan. Janji mau hujan. Saya mau tanya. Yang memberi izin. Yang mengatur juru minuman, juru roti ini yang dapat mimpi itu mimpi dari siapa? Dari siapa? Kalau tadi Yusuf kan dari Tuhan, 2 kali dari Tuhan. Sekarang yang kasih mimpi ini siapa? Pasti? Saudara perhatikan. Di ayat yang ke-14, 13 dan 14. 14 sajalah. Pada waktu Yusuf menjelaskan arti mimpi kepada juru minuman dan juru roti, waduh mereka berdua senang sekali karena mimpinya disingkapkan. Mereka bersuka cita karena ada seorang Yusuf yang memberitahu. Ayat 14. Setelah itu Yesus berkata begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari, apa saudara? Rumah ini. Dia sudah gak tahan. Saudara. Sepertinya Tuhan memberikan harapan. Sepertinya visi yang dijanjikan Tuhan yang mulai hilang, yang mulai mati, dimunculkan saudara. Oh berarti ini waktunya aku mau keluar. Mungkin Yusuf sempat mikir saudara. Ini sing bakal metu saka penjara aku sik mau kae sik yo. Ya toh? Dia dapat mimpi. Yusuf dapat mimpi. Ini juru minuman, juru roti juga dapat mimpi. Benar gak saudara? Sama-sama dapat mimpi. Kan setelah sudah lihat di ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga. Hari kelahiran Fir'aun.